Selamat sore ibu-ibu, kita bertemu lagi. Semoga kita meskipun tidak berkumpul tetapi secara online, tetapi kita bersatu. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ikat kita erat-erat persekutuan kita Febe ini, sehingga meskipun berjauhan, meskipun ada di Amerika, di Australia, ada di Belanda, dimanapun, tetapi Tuhan ada di mana-mana. Dan di mana kita berkumpul, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kami bersyukur, bangga punya Tuhan Yesus. Biarlah pada jam sore ini kita bersekutu, kita mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia, untuk memuliakannya. Biar ibu-ibu kita mulai persekutuan ini dengan memuji pujian nomor 14, yaitu kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Ibu-ibu, mari kita siapkan hati, kita datang di hadirat Tuhan, kita mau berdoa, mohon pimpinan dan hadiran Tuhan. Karena di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai, ada sukacita, ada penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tutup mata dan berdoa bersama-sama. Yang Maha Besar Allah Bapa, yang bertahta di sorga, dan juga Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang tidak pernah tidur, dan Roh Kudus yang ada di dalam tiap-tiap kami anak-anak Tuhan. Kami percaya kami datang Tuhan, ibu-ibu Febe di Gereja Kalam Kudus, kami datang menyembah kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kami tidak bisa melakukan segala perkara apapun di muka bumi ini kalau tanpa Tuhan Yesus menyertai. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat-saat ini, meskipun kami satu persatu di rumah masing-masing, kami belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami tahu bahwa Tuhan Yesus
Maha Hadir. Tuhan Yesus ada di Amerika, ada di mana-mana. Dan hari ini kami di rumah masing-masing, hadirat Tuhan, roh Tuhan ada di dalam tiap-tiap hati kami, di dalam tiap-tiap ibu-ibu. Kami datang Tuhan, kami bawa Tuhan bangsa Indonesia ini yang sekarang, dan bukan saja di Indonesia, di seluruh muka bumi, semua kena ini serang daripada penyakit COVID ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau lebih besar dari COVID. Engkau lebih mampu. Kami percaya waktu yang sudah Tuhan sediakan, kami percaya Tuhan akan bertindak dan kami akan melihat kuasa tangan-Mu yang maha kuasa itu. Dan kami pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus bagi kaum ibu yang saat ini lemah tubuh, yang lagi berbaring di tempat tidur, dan juga ibu-ibu yang mungkin sudah mundur, yang kecewa, yang putus asa, yang bimbang, yang takut. Tuhan tidak memberikan kami roh takut. Tuhan tidak memberikan kami. Tuhan ada dengan kami bersama-sama. Bahkan Tuhan memegang tangan kami. Tuhan, pada saat ini kami percaya bilur-bilur Tuhan di seluruh tubuh Tuhan itu yang dapat menyembuhkan semua sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Ciu yang akan menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu, urapi dia dari pakai bibir mulutnya, supaya apa yang akan disampaikan nanti bukan lagi suara manusia, tapi Tuhan Yesus yang mengurapi, dan apa yang Tuhan ingin ibu-ibu dengar dan lakukan. Karena firman, kami menyimpan firman dan kami melakukan, dan kami akan berbahagia kami melakukan firman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih sekali lagi kami serahkan persekutuan Febe ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, saya ingin ajak ibu-ibu kita memuji satu pujian. Pujian ini saya paling senang. Kalau di dalam keadaan lemah ataupun bimbang pikiran, pujian ini sungguh menguatkan. Mari ibu-ibu, saya undang pujian nomor 30, yaitu ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu, dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya riakan sudika, di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus, dalam darahnya ada kuasa, dan dibasuh oleh darah kudus, di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ibu-ibu, saya kalau memimpin pujian, saya suka membawa firman, membawa ayat-ayat. Karena ibu-ibu, ayat-ayat itu hidup.
kita hafal, kita simpan, di waktu kita perlu ayat ini bisa hidup. Firman ini hidup dan hidup bersama-sama dengan apa yang kita butuhkan. Saya ajak ibu-ibu buka firman Mazmur 89. Kalau ibu-ibu mau catat, boleh catat. Atau saya baca hari ini Mazmur 89:35. Bunyinya, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Ibu-ibu pegang janji Allah. Dan Mazmur 91, di mana semua lagi takut dengan COVID ini, tapi jaminan Allah, janji firman 91, Mazmur 91 ibu-ibu ayat 7. 91 ayat 7. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiri dan 10.000 di sisi kanan, tidak akan menimpa engkau. Mazmur 91 ayat 7. Jadi kita kalau hafal firman, kita yakin firman, ada corona, ada lain lagi, nanti mungkin ada penyakit yang menular lain datang. Kita pegang firman, kita yakin percaya, ini janji Tuhan. Tuhan akan menepati janjinya. Sekarang kita lanjut dengan pujian nomor 80, jiwaku terbuka. Ini untuk mempersiapkan diri ibu-ibu, kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh penginjil Ciu. Pujian nomor 80, jiwaku terbuka. Ibu-ibu, kita menyanyi lagu ini, kita siapkan hati kita. Kita bukakan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman. Sehingga firman yang ditaburkan itu boleh bertumbuh di dalam hidup kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang waktunya saya mempersilahkan Bu Ciu untuk menyampaikan firman. Selamat sore, shalom ibu-ibu sekalian. Waktu berjalan demikian cepat ya, tidak terasa kita sudah masuk pada Kamis kedua di dalam bulan Januari tahun 2021 ini. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita bisa berbakti kepada Tuhan, bersekutu dengan sesama kita. Ya, kita akan bersama melihat kitab Ester pasal 2 ayat 7 dan 15 sampai dengan 17. Kitab Ester pasal 2 ayat 7
Kemudian ayat 15 sampai dengan 17. Ester pasal 2 ayat 7. Demikian bunyinya. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawaannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ayat 15. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, si sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ayat 16. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tibet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. 17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Ya, demikian bacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita merenungkan firman ini lebih lanjut, mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami hendak bersama ya Tuhan untuk belajar dari kitab Ester ini. Mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan pakai hamba-Mu untuk menjelaskan tentang kehidupan Ester kepada kami sekalian sebagai kaum wanita pada sore ini yang sudah berkumpul ini. Ya Tuhan, kami mohon Engkau juga hadir bersama dengan kami. Engkau pimpin, Engkau berkati ya Tuhan persekutuan kami pada sore hari ini. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sekalian boleh mengerti firman Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan waktu yang singkat pada sore ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memberkati kami sekalian. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, tadi kita sudah membaca kitab Ester. Ya, sore ini kita akan bersama belajar dari kehidupan Ester ini. Siapakah Ester ini? Ibu-ibu, kalau kita membaca kitab Ester secara keseluruhan, maka kita akan tahu bahwa Ester ini adalah seorang wanita yang luar biasa, seorang wanita yang hebat. Dia adalah istri dari Raja Ahasuerus. Dia juga adalah seorang wanita yang cantik rupanya dan juga manis sikapnya. Ada perempuan yang cantik rupanya, tetapi hatinya busuk, ya, karakternya tidak baik terhadap sesamanya. Nah, Ester ini adalah wanita yang cantik. Dia adalah cantik bukan hanya secara wajahnya saja, tetapi di dalam batinnya dia juga adalah seorang wanita yang baik hati. Mari kita sekarang belajar dari Ester ini. Kebaikan apa yang ada pada Ester? Ya, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari melalui Ester ini. Yang pertama, Ester ini dia adalah seorang
wanita yang suka berdoa dan berpuasa. Waktu itu ada satu perintah bahwa semua orang Yahudi akan dibunuh. Nah, Ester ini adalah orang Yahudi karena Haman yang pada waktu itu sebagai Perdana Menteri memerintahkan supaya semua pegawai istana menghormati Haman dengan cara sujud menyembah kepada Haman ini. Semua mau, ya semua karyawan di istana itu mau sujud menyembah kepada Haman. Tetapi ada satu yang tidak mau, yaitu Mordekai ini. Mordekai tidak mau. Dia adalah orang Yahudi. Dia tidak mau menyembah kepada manusia. Yang dia mau sembah itu hanyalah Allah saja. Nah, karena Mordekai tidak mau menyembah kepada Haman, sebab itu membuat Haman ini marah dan memberikan perintah bahwa semua orang Yahudi harus dibunuh. Kemudian orang-orang Yahudi mendengar berita ini, mereka sedih, mereka berkabung memakai kain karung sebagai tanda perkabungan. Mordekai lapor kepada Ester yang adalah masih famili dengan Mordekai ini. Ester juga adalah istri dari Raja Ahasiweros. Esther berusaha dengan puasa untuk menyelamatkan bangsanya, yaitu orang Yahudi yang sedang terancam untuk dibunuh. Berpuasa bagi orang Yahudi itu mengandung doa juga. Jadi kalau Ester ini mengajak orang-orang Yahudi untuk berpuasa, mereka itu juga diajak untuk berdoa. Ester menyadari dia seorang perempuan yang tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong bangsanya ini. Dia butuh hikmat yang dari Tuhan supaya bisa bertindak dengan tepat. Nah, sebagai seorang pemimpin memang membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Demikian juga kita sekalian sebagai kaum wanita di dalam rumah tangga atau di dalam bisnis kita, bisnis woman yang juga melayani suami dan anak-anak, ya. Serta di dalam dunia kerja, semua membutuhkan hikmat. Hikmat itu kita bisa peroleh melalui berdoa kepada Tuhan. Ya. Mari kita melihat ya, Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 demikian bunyinya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Nah, ibu-ibu, ayat ini memberitahukan kepada kita, kalau kita kekurangan hikmat, maka firman Tuhan mengatakan kita minta kepada Tuhan. Hikmat itu penting buat kita sekalian sebagai kaum wanita, ya, baik itu di dalam rumah tangga ataupun juga di dalam dunia bisnis kita sebagai kaum wanita. Kita membutuhkan hikmat. Bahkan Alkitab juga mengatakan kita harus tekun di dalam berdoa. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam mengatasi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, ibu-ibu, kita akan melihat Ester adalah seorang yang bagaimana. Selain dia adalah seorang yang suka berdoa, dia berdoa dan dia berpuasa. Ester juga adalah seorang pejuang yang tidak sombong, ya.
tidak sombong. Siapakah Ester? Alkitab mengatakan dia adalah orang Yahudi yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Dia tidak mempunyai ayah dan ibu. Tapi dia memiliki satu keistimewaan, yaitu dia memiliki wajah yang cantik dan juga hati yang baik. Semua orang kalau lihat Ester, mereka sangat tertarik dengan kecantikan Ester ini. Waktu itu dia dipelihara oleh saudara sepupunya, yaitu Mordekai ini. Karena cantiknya, raja tertarik dan jatuh cinta kepada Ester ini. Sehingga Ester diangkat sebagai istri raja. Dia menjadi ratu. Seorang yang tadinya hanya biasa-biasa, orang biasa. Tapi sekarang dia mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai ratu. Nah, Mordekai inilah yang juga telah membawa Ester kepada raja. Sehingga dia bisa menjadi permaisuri raja. Mordekai juga yang selama ini sudah memelihara Ester. Tapi setelah Ester berada di istana raja, sedangkan Mordekai itu tugasnya hanyalah sebagai pegawai penjaga pintu gerbang. Begitu jauh jabatan Ester dan juga Mordekai ini. Ketika Mordekai bersama semua orang Yahudi akan diancam untuk dibunuh, dan Mordekai minta pertolongan kepada Ester. Ester tidak memandang rendah Mordekai. Dia tidak jual mahal. Dia tidak sombong. Padahal Mordekai itu juga masih famili dengan Ester. Cuma sekarang Ester jabatannya sudah lain. Ester sebagai ratu, sebagai istri raja. Sedangkan Mordekai hanya karyawan biasa, penjaga pintu gerbang. Nah, ibu-ibu, ada kalanya orang itu kalau dulunya dia miskin, tapi setelah kaya, apalagi setelah dia mempunyai kedudukan, dia bisa lupa diri dan bisa bersikap sombong, jual mahal. Apalagi Ester ini, dia selain mempunyai jabatan yang tinggi, dia juga adalah seorang yang cantik. Dia disenangi oleh banyak orang. Tapi meskipun demikian, dia tidak sombong. Banyak orang yang cantik tetapi sombong. Dia jual mahal. Orang sombong itu adalah orang yang merendahkan atau meremehkan orang lain dan menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Tuhan sangat tidak senang kepada orang yang sombong. Ya, inilah kita melihat sikap Ester yang kedua, yaitu dia adalah seorang wanita yang cantik tetapi tidak sombong. Dan yang ketiga, ibu-ibu, kita melihat Ester ini adalah orang yang bagaimana? Ester adalah orang yang rela berkorban. Pada saat Mordekai memberitahukan kepada Ester tentang orang-orang Yahudi yang hendak dibunuh oleh Haman, maka Ester minta supaya orang-orang Yahudi mereka berpuasa. Ester sendiri dia bukan hanya suruh orang lain berpuasa, tetapi dirinya sendiri tidak berpuasa. Dia bukan orang yang semacam itu. Ada orang yang bisanya itu hanya suruh-suruh orang lain. Dia kalau suruh perintah orang lain tuh, wah nomor satu. Padahal dia merintah orang lain tapi dirinya sendiri tidak mau melakukannya. Nah, Ester bukan orang semacam itu. Demikian juga ketika Ester disuruh oleh Mordekai untuk menghadap kepada raja, yaitu suaminya, meminta supaya raja ini
menggagalkan rencana Haman yang akan membunuh bangsa Yahudi. Sebenarnya permintaan Mordekai ini adalah sangat menyulitkan Ester. Meskipun Ester itu adalah permaisuri raja, sebagai istri raja, tetapi untuk menghadap raja itu juga ada peraturannya. Tidak sembarangan orang bisa menghadap raja, termasuk istrinya juga tidak sembarangan bisa menghadap kepada raja, kecuali kalau raja memanggil dia. Kalau ada orang yang berani-berani melanggar perintah, nggak dipanggil oleh raja, tapi dia nyelonong maju menghadap raja, bisa-bisa dihukum mati. Ya, ibu-ibu sekalian, peraturan ini bukan hanya berlaku kepada orang luar, ya, bangsa Yahudi yang hendak menghadap raja, nggak boleh sembarangan menghadap, juga kepada Ester ini. Sebab itu Ester dia mengatakan bahwa dia siap mati demi bangsanya. Ester rela berkorban untuk menyelamatkan bangsanya. Ada seorang bapak tua yang terburu-buru harus naik bus karena bus itu segera akan berangkat. Lalu karena terburu-buru mau naik bus, akhirnya sandalnya itu satu jatuh, ya, lepas jatuh. Dia tidak bisa mengambil, sedangkan bus ini sudah mau jalan, ya. Jadi dia mau ambil sandalnya yang jatuh juga sudah tidak bisa. Nah, karena sandal satu itu jatuh, lalu dia berpikir, wah, ini sandal yang ada di kakiku cuma satu. Aku pun kalau pakai tidak bisa pakai juga karena cuma satu. Nah, orang lain yang menemukan sandalku yang jatuh dari bus itu tadi, menemukan sandalku, dia juga tidak bisa pakai karena cuma satu. Lalu bapak ini dia berpikir, lebih baik sandalku yang aku pakai ini aku juga jatuhkan ke mana, di mana sandal yang satunya itu tadi jatuh. Lalu sikap dari bapak ini diketahui oleh orang-orang dalam bus itu. Karena orang-orang dalam bus merasa heran sekali dengan sikap bapak ini. Kenapa sandal yang sudah dia pakai satu itu kok juga dibuang, dilempar ke jalanan juga. Ya, jadi orang-orang terheran-heran melihat sikap daripada bapak ini. Lalu bapak ini menjelaskan kepada orang-orang tersebut, dia mengatakan, kalau aku punya satu sandal, aku juga nggak bisa pakai kan, yang karena sandalku yang satu juga nggak ada, ya percuma. Demikian juga orang yang menemukan sandalku yang jatuh itu juga nggak bisa pakai karena cuma satu. Nah, kalau sama-sama nggak bisa makainya, akhirnya sandal itu terbuang percuma, tidak ada manfaatnya. Sebab itu lebih baik salah satu, ya. Lebih baik saya berkorban. Saya berikan kedua sandal itu kepada orang yang menemukan sandalku di jalanan. Orang yang mau berkorban tentu adalah orang yang tidak egois. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia juga memikirkan orang lain. Ya, sebagaimana bapak tua ini. Bapak tua ini hatinya begitu mulia sekali. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan orang lain. Nah, ibu-ibu sekalian, Ester ini adalah seorang wanita pejuang. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita-wanita seperti Ester ini. Kalau dulu ada wanita pejuang seperti Kartini, kita juga melihat dalam bacaan kita hari ini, wanita pejuang juga, yaitu Ester. Maka sekarang
kita akan belajar juga seperti Kartini dan seperti Ester ini. Mereka adalah wanita-wanita yang mengandalkan Tuhan, khususnya bagi Ester, ya. Dia adalah seorang wanita yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ester juga adalah seorang yang tidak sombong, sekalipun dia memiliki kecantikan, memiliki jabatan. Dan yang ketiga kita melihat, Ester juga adalah seorang yang rela berkorban demi bangsanya. Semoga Tuhan membantu kita sekalian. Biarlah kita sekalian di dalam hidup di zaman yang sulit, di zaman yang menderita ini, mari kita belajar dari Ester ini, supaya Tuhan yang akan pakai kita menjadi alat di tangannya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada sore ini Engkau memberikan firman-Mu kepada kami sekalian, supaya kami bisa belajar seperti Ester ya Tuhan. Seorang wanita yang begitu mulia artinya. Sekalipun dia memiliki kecantikan, dia memiliki jabatan yang tinggi, tetapi dia adalah seorang wanita yang sungguh-sungguh tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia adalah seorang wanita yang tidak sombong, bahkan dia seorang wanita yang rela berkorban demi orang lain. Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami juga bisa seperti Ester ini. Kiranya Tuhan yang terus memperlengkapi kami, supaya kami yang hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini, biarlah kami juga bisa belajar dari Ester. Kami berdoa dan menyerahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami atas nama ibu-ibu yang ada di Kemayoran, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ciu yang sudah menyampaikan firman yang begitu indah dan yang menguatkan kami. Biarlah firman itu rema di dalam kehidupan ibu-ibu kami sehari-hari. Dan kami berdoa, kami juga ucap biar Bu Ciu dan mendoakan Bu Ciu di dalam pelayanan Bu Ciu, dimanapun Bu Ciu berada. Di situ banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan dan dipakai lebih hari lebih indah. Sekarang tiba waktunya kita mempersiapkan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di kaum ibu. Ibu-ibu kalau berniat untuk transfer ke bank bisa melalui bendahara. Tapi kalau ibu-ibu mau masuk di dalam celengan yang sudah disiapkan oleh pengurus, boleh ibu-ibu masukkan di celengan, sudah penuh, dikumpulkan ke gereja. Dan kami sambil menjalankan kolekte, kami memuji, kita siapkan diri untuk memuji pujian nomor 58, Kunaikan Syukur Padamu. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekarang tiba waktunya kami berdoa untuk membawa persembahan kita. Mari kita tunduk kepala ibu-ibu untuk berdoa. Yang Maha Besar, Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, tetapi tumpuan kaki Tuhan ada di mana-mana. Bahkan Roh Kudus yang diam di dalam hati ibu-ibu. Hari ini Tuhan, kami semua ibu-ibu telah menyanjung Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Tuhan layak untuk dipuji. Biarlah Tuhan, kami yang hari ini hadir Tuhan, Tuhan urapi dari kepala sampai ke kaki. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami serahkan Tuhan selanjutnya kaum ibu ini, biarlah meskipun kami berjauhan, tetapi hati kami melekat di dalam Tuhan dan melekat satu dengan yang lain. Dan Tuhan, persembahan yang sudah kami persembahkan di tangan Tuhan, biarlah Tuhan urapi persembahan-persembahan yang kami serahkan. Dan Tuhan urapi juga bendahara, pengurus kaum ibu. Tuhan beri hikmat bijaksana sehingga persembahan ini dikelola menurut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih sekali lagi kami persembahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang ibu-ibu tiba waktunya saya serahkan Bu Ciu untuk memberikan pengumuman serta memberkati dan juga dilanjutkan dengan Amin Song. Waktu kami persilahkan. Ya. Oke, baik ibu-ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Ibu-ibu dipersilakan berdiri. Kita akan menaikkan doa berkat. Ibu-ibu sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai kaum wanita bukan orang sembarangan, tetapi kita boleh menjadi wanita-wanita Kristen yang sungguh-sungguh boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam. Sekarang ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan juga menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir pada sore ini dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup dengan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.